Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Zulan Fadil dengan NIM 2305120484. Di sini saya akan mempraktikkan terkait routing dengan OSPF atau bisa disebut dengan routing dinamik. Untuk topologinya kita mengikuti dari routing statik kemarin, di mana terdapat 3 router yang terhubung dengan 4 PC dan satunya menjadi web server. Oke, mungkin bisa kita langsung start. Oke, baik, di sini semua device sudah bisa dinyalakan. Kita akan mulai setting dari router 1 terlebih dahulu. Kita akan menggunakan PC 1. Menu inbox, kita konekkan ke router. Untuk setting pertama, kita akan melakukan setting IP address. Nah, untuk IP address sendiri sudah saya setting sebelumnya karena sama dengan yang statis, yaitu seperti ini. Lalu berikutnya kita setting IP dari router 1 itu, dari PC 1 itu sendiri, yaitu IP-nya ini 192.168.1.1, subnet mask dan default gateway sebagai berikut. Oke, close. Untuk router 1, untuk router 2 juga sama. Bisa kita cek. Untuk address-nya sudah saya setting juga, dan untuk IP dari router 2 dari PC 3 juga sudah saya setting seperti berikut. Lalu untuk router 3 kita bisa setting melalui web server. IP address-nya oke, semua sudah tersetting. Kita cek IP dari web server juga sudah kita setting. Oke, kita bisa lanjut ke langkah berikutnya, yaitu kita setting OSPF-nya. Kita mulai dari router 1. Untuk OSPF sendiri sudah saya setting juga tadi. Di network-nya sebagai berikut. Masukkan IP-nya dan kita pilih area backbone. Ini untuk router 1. Router 2 seperti ini. Lalu untuk router 3 seperti ini. Oke, semua sudah tersetting. Kita bisa cek untuk ngeping dari web server, mungkin bisa kita ping ke PC 1.
mendapatkan reply. Kita coba PC 2, harusnya bisa. Oke, coba PC 3. Oke, router 3 sudah bisa terhubung ke semua router. Mari kita coba router 1 dan 2 apakah bisa terhubung. Kita coba ping PC 3 di sini. Oke, dan sudah connect. OSPF-nya otomatis. Bisa kita cek di tabel IP lalu routes. Nah, kita tidak melakukan setting tapi otomatis muncul. Oke, lalu kita masuk ke langkah berikutnya, yaitu melakukan instalasi web server. Untuk instalasi web server sudah saya lakukan dengan XAMPP. Mari kita coba buka XAMPP-nya. XAMPP control panel. Oke, kita start Apache-nya. Langkah berikutnya kita edit foldernya, folder HTML index. Index kita edit with notepad. Kita beri nama. Oke, Ctrl S. Oke, sudah. Kita coba buka di web browser. Oke, sudah bisa terbuka. Kita coba di PC lain. Bisa terbuka PC 1. PC 2 bisa. PC 3 bisa. Oke, semua sudah berhasil. Bisa kita simpulkan bahwa web server sudah berfungsi. Lalu kita akan melakukan setting DNS. Kita setting di router 3. DNS. Nah, static kita tuliskan ingin dijadikan apa DNS-nya. Misal kita pakai www.jarcom.com dengan addressnya 4343.1 yang mengarah ke web server. Ini setting untuk web servernya. Lalu untuk langkah berikutnya kita aktifkan DNS di PC 1, 2, 3. Oke, PC 1. DNS-nya sudah saya berikan dengan alamat gateway dari router 3 yang bisa mengarah ke web server. Kita coba www.jarcom.com bisa di PC 1. Di PC 2 juga sama, sudah saya setting juga DNS-nya. Sama seperti PC 1. Kita coba lagi. Dan bisa PC 2, PC 3 juga sama. Langsung kita coba saja. Dan bisa. Oke, semuanya bisa mengakses www.jarcom.com. Langkah berikutnya kita melakukan ini, failover. Masuk ke terminal, kita coba di PC 1 saja. Terminal. Dengan oke, kita masukkan komen tersebut. Kita tuliskan interface ethernet
1, 2, 3, 4. Oke, setelah itu coba putus kabel R1 dan R3. Nah, ini router 1 dan router 3, kita coba putus kabelnya dengan cara bisa sini langsung delete. Oke, kita lakukan perintah ini, reset ke jarcom.com melalui PC1. Kita coba PC1. Oke, dia masuk ke 12.12.2, lalu masuk ke 23.23. Jadi bisa kita lihat di sini. Nah, sini dia bisa mengelak dari jalur kosong ini, belok ke kanan melalui jalur 12.12 tadi, lalu masuk ke 23.23 jalur ini, menemukan DNS gateway dari web server, lalu masuk ke web servernya jarcom.com atau 43.43.1. Lalu untuk mungkin sedikit pengingat bagi saya juga, apabila kita router itu memiliki panjang yang sama, untuk yang dipilih pertama kali itu adalah jumlahnya. Yang jalur yang akan dipilih menuju ke suatu tempat yang ingin kita tuju dari PC1 ke web server. Nah, yang dicek pertama itu adalah dari IP-nya, dari jumlahnya itu. Lalu setelah jumlahnya apabila sama, misal /24/24, yang dicek berikutnya baru jalur yang terpendek yang diambil. Oke. Mungkin sekian praktikum yang bisa saya sampaikan. Apabila ada kurang lebihnya mohon maaf. Akhirus salam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.